Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kolar, pertanyaan pertama saya adalah begini, kalau kita sebagai negara kan dari Sabang sampai Merauke, memang kondisi masing-masing berbeda. Kalau bicara sekolah mungkin kondisi fisik, juga pengetahuan guru, sistem pengajarannya pasti berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kemudian ujian nasional yang harapannya awalnya adalah untuk mencari tahu standar secara satu bangsa itu dihilangkan, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kualitas pendidikan di setiap daerah? Apakah ada yang terbelakang? Apakah semuanya sudah relatif sama? Bagaimana caranya? Pertama kan itu akan diganti dengan sebuah tools, alat yang namanya assessment. Assessment itu akan mencakup pada dua hal, yaitu yang bersifat literasi. Literasi itu bukan hanya bagaimana membaca, tetapi kan juga bagaimana menganalisis pengetahuan, konsep-konsep tentang sesuatu yang sedang dianalisis itu. Sehingga semua pelajaran literasi. masuk di dalam itu. Betul. Nah, literasi. Kemudian yang kedua numerik. Numerik itu kan angka-angka, membaca data misalnya. Bagaimana menganalisis data juga, termasuk diantaranya itu. Jadi bukan sekedar tahu hitung-hitungan matematika, aljabar, geometri dan yang lain. Betul. Jadi imajinasinya itu akan masuk dan tidak semata-mata berdasarkan hafalan. Itu yang akan diharapkan, sehingga tools itu akan lebih tepat untuk mengukur. Nah, orang dirangsang untuk menjadi kreatif, untuk mencari tahu ini bagaimana ya, untuk kemudian mampu mengembangkan analisis-analisis. Nah, satu lagi adalah survei karakter. Nah, survei ini digunakan untuk sejauh mana hal-hal yang terkait dengan pengetahuan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang agama, moralnya, moral itu bisa masuk ke dalam dimensi anak didik sehari-hari. Kalau ujian nasional biasanya 1 atau 2 pekan begitu ya. Nah, yang ini asesmen ini berapa lama? Asesmen kan akan dilakukan pada kelas-kelas bukan di akhir, bukan di ujung kan. Kelas 4 untuk SD, kemudian kelas 8 untuk SMP. Sudah mulai dilakukan? Iya, dan dilakukannya di situ. Di asesmennya dilakukan di situ. Nah, tergantung bagaimana sekolah nanti mengakhiri proses asesmen itu, tetapi di kelas itu harus di kelas 8, kelas 4, kelas 11 itu harus sudah selesai di tengah-tengah kelas ketika orang hendak memasuki tahap akhir dalam pendidikan di masing-masing jenjang. Itu akan tetap sama juga, maksud saya begini kan, kalau ujian nasional Mas Kolar, itu biasanya 1 atau 2 minggu begitu ya dilaksanakan. Asesmennya itu tadi di kelas 4 atau di kelas berapa itu ya, menjelang lulus SMP SMA, itu juga akan 1 pekan juga atau sepanjang tahun itu akan dilakukan? Secara detail teknis kan memang belum ada juknisnya. Kan kalau kita bikin di sini mungkin namanya rekomendasi kan. Tentu saja itu akan diserahkan pada masing-masing sekolah, tetapi ada standar waktu yang ditentukan oleh pemerintah kapan, dalam rentang kapan. Tetapi materi, soal, dan seterusnya akan lebih dikembalikan kepada masing-masing sekolah, kepada guru masing-masing yang memang lebih tahu hari demi hari bagaimana muridnya itu. Asesornya itu sendiri siapa dan kualitasnya seperti apa? Kan harusnya sama begitu ya, atau minimal mendekati kesamaan lah. Asesor di Sabang sampai di Merauke begitu. Jadi begini, asesornya adalah guru, itu yang jelas. Karena dia guru masing-masing ya, di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing, karena mereka lah yang tahu persis bagaimana sehari-hari muridnya. Lalu standarnya bagaimana? Ya standarnya akan ditentukan pada kualifikasi tertentu, tingkat kepatutan pendidikan. Jadi nanti sekolah akan menentukan passing grade. Passing grade tentu sesuai dengan kepatutan pendidikan. Nah, karena itu mengembalikan asesmen kepada guru, asesor kepada guru, itu akan memberikan kemerdekaan juga kepada guru. Karena dia lah yang akan mengetahui. Nah, risikonya bagi pemerintah adalah, bukan risiko, konsekuensinya. Konsekuensinya bagi pemerintah adalah bagaimana menyediakan tools, menyediakan alat sehingga guru ini bisa menjadi qualified untuk menjadi asesor. Nah, di sini peran guru menjadi sangat penting, menjadi sangat strategis. Beberapa saat terakhir ini kan dengan ujian nasional, itu peran guru salah satu diantaranya adalah melakukan evaluasi pada murid, itu dicaplok oleh negara, diambil oleh pemerintah melalui ujian nasional, yang soalnya ditentukan oleh sekelompok elit tertentu dengan biaya yang juga tidak kalah mahal, yang akhirnya apa? Ujung-ujungnya tadi saya katakan, ketika UN menjadi syarat mutlak lulusan waktu itu justru yang terjadi adalah
luar biasa kan. Tingkat kelulusannya malah turun ya? Tujuan pendidikannya tidak dapat karena karakter yang tidak dibentuk menjadi aneh kan. Ada orang mencari jawaban, membeli bahkan kan. Ada guru yang justru mendukung mereka-mereka yang berbuat curang. Nah, hal-hal semacam ini melenceng jauh dari tujuan utama pendidikan. Yang salah satu diantaranya adalah membentuk karakter siswa. Itu pertanyaan berikutnya, Mas Kohar. Kalau masalah moral hazard masalah niat yang tidak baik. Kalau pada saat ada standar nasional berbentuk UN saja ada kejadian-kejadian insiden seperti itu. Ada oknum-oknum guru yang melakukannya juga salah satunya adalah supaya sekolahnya dinilai baik. Itu standar nasional. Pemerintah pusat melihat dari ujung sampai ujung. Kalau kemudian cara melihatnya ini ditiadakan, kita bisa tidak percaya bahwa guru-guru di setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke benar-benar tidak akan lagi melakukan hal-hal yang negatif seperti yang pernah dilakukan. Karena untuk apa? Akan melakukan itu untuk apa? Toh pemerintah juga tidak akan memaksakan bahwa sekolah harus mencapai standar segini untuk dinilai dia sebagai kategori baik dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dia diberikan kemerdekaan bagi itu sekolah itu masing-masing. Ini memang ide yang besar sekali dan yang menjadi sering masalah adalah di teknis detail pelaksanaannya. Nah, masalah berikutnya yang saya mungkin akan tanyakan nanti, Mas Kohar, bagaimana kalau perpindahan jenjang sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA selama ini kan melihat salah satunya nilai UN. Nah, kalau itu tidak ada, terus kemudian bagaimana? Kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat, pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi Pak Sunoto. Bagaimana Pak, merdeka belajar ini Pak? Ya, udah barang tentu bahwa kemerdekaan itu harus diberikan untuk belajar. Karena apa? Pendidikan itu merubah nasib dan derajat martabat anak bangsa. Ya kan, sampai-sampai APBN menganggarkan untuk pendidikan itu 20% alias 500 triliun. Nah, oleh karena itu sistem pendidikan kita harus digarap by system supaya melahirkan value. Nah, salah satu sistem itu bisa dikatakan baik, salah satu Bang Kohar, bukan satu-satunya, ketika orang tua murid dan murid merasakan sistem pendidikan tidak repot, itu pertanda bagus, ya kan. Nah, khusus mengenai ujian nasional, dari dulu kami juga mengusulkan itu harus dihapus karena untuk mengukur kualitas sekolah itu tidak harus dari UNAS, yaitu diukur dari berapa mereka yang masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, ujian itu maknanya adalah sesuatu yang mau masuk, bukan sesuatu yang mau keluar. Bang Leo mau masuk ke ITB atau ke UI itu dites oleh ITB UI-nya, ya kan? Jadi kalau anak bangsa keluar dari sekolah lanjutan atas, nggak perlu diuji, cukup STTB saja. Ketika mau masuk ke UI, ITB dan segala macam, silahkan ITB dan UI mengetesnya. Yang berikutnya adalah kalau mau melakukan revolusi pendidikan yang sangat radikal tapi positif, Bang Leo dan Pak Kohar, kami punya ide adalah bahwa mata kuliah atau mata pelajaran itu jangan seperti Menara Gading yang nongkrong di kota, tapi harus ke desa. Oleh karena itu sekolah yang 12 tahun, 6 tahun, 3 tahun, dan 3 tahun, SD, SMP, SMA, itu kalau dilihat mata pelajarannya bisa diringkes dan bisa ditempuh dalam waktu 9 tahun. Oleh karena itu, dirikan sekolah umum 9 tahun di setiap desa. Itu luar biasa, akan melakukan penghematan dan peningkatan kualitas yang luar biasa. Dan yang terakhir, jadi disingkat jadi hanya separuhnya itu Pak Sunoto? Oh iya, jadi dari 12 tahun menjadi 9 tahun. Tidak separuh, mungkin 2/3, ya kan? Sebagai contoh, Bang Leo, Anda di SD itu mempelajari sejarah Imam Bonjol kan? Di SMP dipelajari lagi, di SMA juga dipelajari lagi. Jadi banyak sekali yang berulang-ulang. Yang terakhir, nuwun sewu, Menteri Pendidikan juga harus memberikan teladan. Seperti kejadian kemarin melantik rektor UI dengan pakaian jin dan sepatu tanpa kaos kaki, menurut saya itu tidak elok lah. Dan itu Presiden harus menegurnya. Bagaimanapun ada bahasa Jawa, Bang Kohar kan,
ngono-ngono nging ojo ngono. Inilah salah satu yang dulu saya khawatirkan kalau itu jangan-jangan gaya milenial Pak Sunoto. Ya? Gaya milenial jangan-jangan itu yang ditunjukkan. Milenial juga harus dimaknai dan tidak boleh menggugurkan nilai-nilai lihat tempat etika. begitu ya. Betul. Oke. Saya kira Baik. itu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Bahar, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Pendidikan ini adalah dasar kelangsungan hidup manusia. Di mana manusia satu menurunkan kemampuan dengan transformasi segala kemampuannya kepada anak-anak generasi berikutnya. Nah, pendidikan nasional ini inginnya adalah mentransformasikan nilai bangsa untuk bertahan sehingga bangsa Indonesia ini tetap eksis di dalam persaingan global. Ini kuncinya. Maka di dalam pendidikan itu yang terutama kalau menurut saya Pak Noto itu bagus, itu teknis bagus. Tapi pendidikan itu yang terutama adalah pendidikan karakter moral untuk melangsungkan kehidupan dan nilai bangsa. Ini yang paling penting. Sedangkan kecerdasan itu bisa ditambahkan dengan pilihan yang dikatakan ada pilihan merdeka dan bebas sehingga siswa itu tidak dibebani oleh ujian nasional sehingga dia mencuri, menyontek, gurunya maling dan sebagainya. Ini yang tidak baik dari Eptanas. Nah, mari kita ciptakan sistem pendidikan itu. Nantinya kalau ini dijalankan, maka tanggung jawab sekolah menjadi besar dan mandiri, Pak. Oh, oke. Nilai sekolah itu bukan dinilai dari berapa lulusnya, tapi berapa prestasi anak-anak didik sekolah itu di dalam mencapai karirnya di masyarakat. Dikatakan Pak Noto tadi, SD, SMP, SMA 9 tahun atau 12 tahun, nanti kalau mau masuk ke jenjang perguruan tinggi, tes masuk. Nah, nanti di ITB misalnya, maka lulusan ITB ahli mesinnya jagoan di dunia. Dia akan dicari itu di situ. Oke. Pak Nugroho. Jadi dalam hal ini kualitas itu adalah ditentukan oleh kesungguhan guru. Maka gurunya harus kompeten. Pak Nugroho, bebas dan merdeka. Oke, Pak Nugroho, bicara soal guru, Pak, kan pada sistem rezim ujian nasional ada beberapa insiden di mana oknum guru mengkatrol nilai atau bahkan memberikan cara-cara tidak benar, ada bocoran soal dan sebagainya. Itu ketika ada UN kan ada kontrol dari pusat, Pak. Ketika UN nanti tidak ada, apakah ada jaminan bahwa guru-guru ini tetap akan punya moral atau akhlak yang baik, Pak Nugroho? Nah, itu nanti masyarakat yang menilai, Pak Leo. Kalau sekolah itu gurunya tidak kompeten, moralnya rusak, maka lulusan sekolah itu tidak akan diterima di mana-mana. Oke. Jadi ujiannya adalah tesnya, hasil dari pendidikan itu adalah kemampuan anak itu untuk mencapai karir. Jadi saya setuju dengan penghapusan Eptanas ini karena dengan demikian guru, sekolah dan murid bertanggung jawab, termasuk orang tua, di mana dia tidak membebani. Karena sekarang ini kasihan anak-anak sekolah kita itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Pak Sunoto dan Pak Nugroho mendukung ujian nasional dihapus, bahkan tadi Pak Sunoto mengusulkan mempersingkat lagi pendidikan. Nah, ini bagaimana Mas Kor? Kalau durasi tentang pendidikan tentu saja membutuhkan kajian lagi yang lebih luas. Tetapi yang paling penting adalah penghapusan UN itu kan menjadi pintu masuk bagi negara, bagi pemerintah saat ini untuk menciptakan blueprint kita menuju nanti Indonesia Emas 2045. Nah, karena pada titik itu akan ditentukan nih produk-produk sekarang ini akan menjadi seperti apa. Nah, dengan begitu, dengan kebijakan yang terintegrasi menjadi sebuah blueprint yang jelas tentang kemana arah pendidikan kita akan dibawa, kita akan mencapai suatu sistem di mana negara ini punya daya tahan yang luar biasa dan punya daya kompetitif yang juga luar biasa di tengah persaingan yang semakin keras. Tantangannya kan Indonesia kan menjadi 5 besar dunia secara ekonomi. Nah, untuk mencapai ke sana kan bukan perkara mudah. Dibutuhkan SDM yang unggul, dibutuhkan SDM yang cerdas, tetapi juga punya karakter gitu. Dibutuhkan SDM yang
ketika mereka itu bekerja, itu bukan bekerja yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu memasukkan inovasinya, daya kritisnya, imajinasinya, sehingga menjadi hasil pekerjaan yang luar biasa. Nah, hasil pekerjaan yang luar biasa dihasilkan oleh pribadi yang kreatif, inovatif, itu muncul dari apa? Dari kemerdekaan. Nah, kalau kemerdekaan sudah dikungkung, diambil ketika dia sejak dari bangku pendidikan, ya seterusnya mereka akan berpikir dalam kotak terus. Gitu. Pertanyaannya, pintu sekarang sudah dibukakan, guru-guru boleh merdeka, tapi kan tidak ada gunanya kalau kemudian tidak disambut. Bagaimana, Mas Kor? Ya, para guru, sekolah, dan seterusnya, ya harus siap dengan ini. Harus disiapkan juga dengan ini. Nah, tugas negara adalah menyiapkan guru-guru seperti ini. Dengan ukuran bagaimana, tentu saja juga jangan lagi kemudian menjadi proyek seperti kayak UN, dibuat standar nasional guru dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia. Bikinlah pula, jadikan guru ini, bekali dia untuk menjadi asesor yang baik. Untuk hal-hal yang makro yang besar, tentukanlah oleh negara. Tetapi untuk detail teknis, berikan kepercayaan, kemerdekaan kepada guru untuk mengevaluasi para muridnya. Kita juga harus kawal karena niat yang baik ini kalau eksekusinya tidak baik juga hasilnya tidak akan baik, begitu ya, Mas Kor. Semoga kita bisa merdeka belajar dan kita bisa menjadi cerdas dengan merdeka belajar. Amin. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, model baru ujian nasional menempatkan posisi guru jauh lebih terhormat dan mulia. Karena itu, perlu ada perbaikan sistem yang selama ini memperlakukan guru seperti buruh. Pagi sore guru berkutat pada soal mendidik dan administrasi, hampir tidak ada waktu untuk mengembangkan dirinya. Mari kita dukung sama-sama karena sekali lagi, kecerdasan ini adalah tugas kita bersama sebagai satu bangsa. Saya Lena Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.